Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu ada netizen yang nanya, "Pak Gede, kenapa sih nama channelnya naik level?" Sebenarnya simpel, karena saya ingin teman-teman yang nonton video ini akan mendapatkan benefit, yaitu membuat dirinya menjadi seorang yang lebih baik. Akan meningkatkan level dirinya atau bisnisnya atau komunitasnya. Yang penting terjadi yang namanya self development, personal development. Karena saya percaya negara bisa maju kalau rakyatnya naik level. Sebuah negara itu tidak akan lebih baik daripada kualitas rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih hebat, lebih bisa berpikir, memiliki kualitas-kualitas pikir yang lebih baik, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kualitas kesehatan, kualitas keuangan yang lebih baik, maka secara otomatis negara akan maju. Jadi gini, sebuah negara akan maju bukan karena pemerintahnya hebat, bukan, apalagi negara demokrasi. Karena negara demokrasi, pemerintah dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Jadi yang ada di sana, yang duduk di pemerintahan, di parlemen, itu adalah orang-orang pilihan rakyat. Adalah orang-orang yang di sana adalah mencerminkan kualitas rakyatnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita merasa, wah kok pemerintahnya begini sih, kok pemerintahnya jelek sih, kok orang-orang yang duduk di parlemen tuh jelek sih, ya itu ya kita ngaca lah sebagai rakyat, kita kok yang milih mereka. Sesimpel itu. Kalau kualitas kita sebagai pemilih, kualitas kita sebagai seorang voter itu rendah, ya udah orang-orang yang kita pilih ya rendah juga. Sesimpel itu kok. Makanya saya ingin sekali kualitas kita sebagai masyarakat itu naik. Makanya YouTube channel ini saya namakan Naik Level, karena saya harap orang-orang yang nonton ini akan terinspirasi, teraspirasi, sehingga kualitasnya akan naik, akan belajar menjadi seorang yang lebih baik lagi. Sesimpel itu. Dan semua yang saya share di sini adalah pengalaman saya, pengalaman saya dari belajar, dari ketemu orang, dari mengikuti sebuah event, dari pengalaman saya berkarir sebagai seorang entrepreneur, dan pengalaman saya mengikuti sebuah komunitas, macam-macam semua saya share di sini. Jadi gini, saya lihat ada orang yang kemudian mengatakan kepada saya, gimana Pak Gede, menurut Pak Gede tentang kebijakan presiden yang fokus membangun infrastruktur dan lain-lain. Mana yang lebih penting sih, membangun infrastruktur atau membangun manusianya? Saya pernah tanya kayak gitu dan jawaban saya simple. Ini ibarat ayam dan telur. Ayam dan telur. Infrastruktur itu dijalankan oleh manusia. Oke, yang menikmati manusia. Dan kalau manusianya udah bagus, maka infrastruktur harus bisa mengimbangi. Jadi sebenarnya ya mana duluan. Nah, sekarang gini, kalau kita berharap semuanya dilakukan oleh pemerintah, ya udah kita hanya bisa berharap dan tidak akan dapat apa-apa juga. Apalagi kualitas pemerintah sebetulnya ya kualitas dari pilihan kita. Jadi kalau kita hanya menunggu berharap dibantu, ya kita nggak akan pernah maju. Nah, sekarang kita untungnya, saya bukan membela siapa-siapa, saya bukan saya tidak ingin mendukung satu pihak tertentu, enggak. Dalam video ini pemerintah kita sudah mengambil keputusan, bukan keputusan yang sulit ya, sudah menjalankan tugas yang sulitnya, udah ngerjain hal yang sulitnya, yaitu membangun infrastruktur, tol laut lah, membangun jalan tol dan segala macamnya, menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Itu pekerjaan yang sulitnya. Bangun bandara itu kerjaan yang sulit udah dikerjain. Tinggal kita mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit, tapi kita bisa kerjakan. Yaitu apa? Bangun kualitas diri kita. Develop diri kita, bangun diri kita. Kita harus grow sebagai personal, sebagai seorang kita. Bagaimana caranya? Ya simple aja. Baca buku yang bermanfaat, nonton channel YouTube yang bermanfaat, bukan channel-channel yang gosip, bukan channel-channel yang isinya adalah menjelek-jelekan satu pihak, bukan channel yang isinya adalah ngomongin artis yang gak akan ngubah hidup kita. Saya bingung ketika saya ketemu dengan orang yang kemudian mengeluh dengan kondisi saat ini, lalu kemudian saya iseng tanya, apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Jawabannya adalah, oh pemerintah harus diperbaiki, oligarki harus dihilangkan. Lalu kemudian elit global ini mengatur semuanya. Tapi kemudian tidak mengatakan yang salah adalah karena saya pribadi terlalu banyak nonton channel gosip. Sesimpel itu. Coba kita berpikir gini, kita ubah. Kalau mau buka YouTube misalnya, dari channel gosip misalnya, dari channel gosip artis misalnya, kita ubah jadi bagaimana cara meningkatkan income kita.
Dari yang awalnya kita mau nonton channel YouTube tentang artis A menikah 10 kali, kita ganti dengan bagaimana caranya berinvestasi yang cerdas. Bagaimana caranya meningkatkan lapangan pekerjaan? Bagaimana caranya meningkatkan penghasilan kita 10 kali lipat? Bagaimana caranya memilih saham yang nilainya akan naik 5 kali lipat dalam waktu 1 tahun? Kalau Google search kita rubah dari artis, dari ngepoin artis, dari gibahin artis menjadi cerdas secara finansial, negara akan maju kok. Dan ini bukan soal pemerintah bantu kita atau enggak, ini bukan soal elit global makan apa, bukan. Ini soal mindset kita sebetulnya, mindset kita pribadi. Makanya di channel YouTube ini, di Naik Level ini, saya memberikan informasi-informasi yang sebetulnya kalau dikonsumsi oleh semakin banyak orang, ya benefitnya akan mereka dapatkan sendiri. Yang pasti yang jelas, personal mereka akan terdevelop, mereka akan mendapatkan ide-ide yang baru. Oh ternyata bisa loh seperti ini. Oh ternyata postingan sosmed saya inilah yang membuat saya tidak menjadi lebih kaya. Karena banyak orang yang akhirnya posting di sosmed menghujat artis yang saya nggak ngerti apa yang ada di kepala mereka, sampai mereka menghujat selebriti di sosial medianya. Saya nggak ngerti. Yang banyak orang yang posting tentang masalah pribadinya di media sosial. Banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan di media sosial. Saya nggak ngerti apa yang ada di kepala mereka sampai mereka melakukan itu. Kenapa enggak? Misalnya, kalau kita nggak ngerti mau posting apa, at least posting quote-quote motivasi dari media sosial tuh jauh lebih baik. At least 1-2 orang yang baca itu akan tercerahkan, teringatkan bahwa oke, saya bisa lebih baik lagi. Kalau 1% netizen di Indonesia mau mengubah dirinya dari yang awalnya menghujat selebriti menjadi posting tentang 5 strategi keuangan yang membuatmu lebih kaya deh. 5 strategi supaya income-mu naik 50% dalam setahun. 5 strategi supaya kamu lebih produktif di tempat kerja, itu akan jauh lebih baik. Itu akan jauh lebih baik dan trust me, percaya sama saya, itu nggak perlu kebijakan pemerintah untuk mengubah kita semua. Cukup 1 orang yang mengubah postingan, tweetnya, mengubah story-nya dari yang tadinya galau, dari yang tadinya berantem sama pasangan, dirubah postingannya menjadi postingan-postingan yang bisa membantu teman-teman kita, followers-followernya untuk lebih produktif lagi dalam hidupnya. Itu akan membuat kita menjadi negara yang jauh lebih hebat. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa yang saya share bermanfaat. Dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada temanmu supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa meningkatkan level dirinya. Dan subscribe YouTube channel ini supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya yang akan membuat kamu lebih cerdas dan lebih kaya tentunya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.